seorang pedagang bisa dibilang sukses kalau dia sudah tidak membutuhkan lagi pembeli. Dia tidak banting tulang pikirkan bagaimana caranya menambah omset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Ahmad Al-Habsyi. Usia 35 tahun. Alamat rumah sekalian dengan alamat toko itu di Jalan Haji Muhammad Yasin Limpo, Samata Goa, Romampolong. Status istri, punya 2 anak. Nanti dia sudah bukan jomblo lagi. Kalau pendidikan terakhir hampir S2 tapi nggak jadi hanya sampai S1 saja. Pekerjaan berdagang, wirausaha. Awal mula berbisnis parfum itu kalau didirikan sih toko ini tanggal 10 bulan 10 2015, pas 10 hari setelah saya wisuda. Waktu itu saya wisuda S1 awal bulan 10 ya, awal bulan 10 cari modal 10 hari, dapat modal langsung eksekusi, langsung jadi toko itu. Jadi awal mulanya dirikan parfum itu pastinya sih toko nggak seperti sekarang ya, semuanya serba dipinjam, modalnya, uangnya dipinjam, etalasenya dipinjam. Waktu itu yang nggak dipinjam itu cuma satu, raknya, karena saya punya dulu rak buku yang saya pakai untuk belajar, simpan buku saat masih belajar di sekolah itu saya simpan di dos, saya jadikan tempat bibit. Itu saja yang saya punya waktu itu. Selain itu dari etalase saya pinjam, modal apalagi saya pinjam. Kalau dibilang saya lebih memilih usaha daripada dunia pendidikan, mesti ada betulnya. Dan saya sebenarnya tidak mengorbankan S2 saya demi usaha saya, sebenarnya tidak. Jadi pas waktu saya dirikan ini toko, itu 10 hari setelah wisuda dan mulai berjalan beberapa bulan, itu ada beberapa teman datang ke toko, bilang, "Bib, ayo kita lanjut S2 yuk daripada kosong." Saya bilang nih, waktu itu juga kan pembeli belum banyak, masih 1-2 orang gitu. Saya bilang sama temanku, malas gak lanjut S2 karena mau ke usaha ini, fokus di parfum. Dan dia bilang, ayo nih, ikut mau karena saya bantu ke mendaftar. Jadi semuanya berkas S2 aku itu temanku yang urus gitu. Saya cuma kasih uang pendaftaran. Ternyata lulus gitu, S2. Saya ambil jurusan pendidikan agama Islam. Teman-teman juga sama, PAI, ada yang manajemen. Habis itu berjalan S1, semester 1, semester 2, semester 3 itu sambil jaga toko itu. Waktu itu saya sudah punya pegawai, ada yang pegawaiku, karena saya waktu itu ambil S2 masuknya Sabtu Minggu atau hari Minggu saja. Pas S3 semester 3 selesai, saya sudah masuk itu tesis. Tesis masuk, sudah bimbingan nih, mau draft ini, ujian seminar draft. Hanya memang waktu itu teman-teman yang ajak saya S2 itu sudah tidak ada di sampingku. Istilahnya motivator itu tidak ada nih. Nah saya ini sebenarnya masuk S2 isi kekosongan gitu. Enggak bilang mau memang selesaikan magister, tidak. Hanya daripada pembeli juga masih sepi, mending sambil kuliah lah. Dan pada saat semester 4 itu pengurusan tesis, pembeli sudah mulai banyak. Toko juga mulai sibuk. Jadi di situ saya ambil keputusan, bilang kayaknya saya nggak butuh yang dibilang legalitas atau istilahnya ijazah ya. Saya sudah bersyukur itu bisa duduk sama orang-orang yang hebat di ruangan S2 dan diajar sama prof-prof atau guru-guru besar UIN 3 semester. Jadi saya putuskan memang waktu sebelum seminar draft saya berhenti S2, saya lanjut apa yang saya fokusi sebelumnya, itu jual parfum seperti itu. Tapi ini jangan dicontoh ya, maksudnya
pilih dua. Kalau memang mau pendidikan, terjun di pendidikan, mau berbisnis berbisnis apapun, terjun di usaha masing-masing gitu. Kalau ditanya pencapaian apa saja yang sudah dicapai saat memulai bisnis sampai sekarang, waktu awal-awal naiknya saya punya usaha ini, parfum, itu saya jujur saya tipe orang yang nggak suka menyimpang uang atau lihat uang. Jadi saya suka itu ada uang, hilangkan. Maksudnya hilangkan. Waktu itu awal-awalnya saya naiknya usaha ini, saya lebih tertarik untuk menabung, investasi, membeli tanah kafling. Iya, nggak jauh, dekat-dekat dari toko. Itu tahun kedua, ketiga, alhamdulillah sudah saya beli sampai 4 kafling. Tahun selanjutnya saya beranikan diri lagi beli kafling yang lebih besar lagi, tapi ini di luar kota. Itu 2 kafling. Jadi ya, pencapaian selanjutnya alhamdulillah, kalau untuk tanah, alhamdulillah ini kita juga sempat beli kafling di sebelah, di belakang, satu, ada lagi di sebelah ini satu. Totalnya berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8. Dan syukur alhamdulillah, bulan tahun lalu itu kita bisa beli 93 are sawah, hampir 1 hektar. Itu dia. Pencapaian selanjutnya, pernah Kak beli rumah subsidi tapi ditipu Kak. ada yang sudah kubayar tidak ada rumah. Alhamdulillah baru DP belasan juta. Itu dia. Dan pencapaian yang lain alhamdulillah bisa bantu orang-orang yang kita sayangi, itu yang paling penting. Membantu apa yang menjadi kendala-kendala di keluarga, seperti penerbitan sertifikat dari tanah yang saya pakai ini. Itu bisa makan sampai kemarin itu 70 jutaan untuk sertifikatnya aja. Bisa juga bantu memperbaiki beberapa rumahnya orang tua. Itu dia. Banyak sedikitnya situ, yang paling penting bisa membantu orang-orang yang dekat atau orang-orang yang tersayangi. Itu pencapaian yang alhamdulillah untuk sampai saat ini disyukur itu. Tanah kafling yang 4 awal-awal rintis parfum itu masing-masing 100. Jadi 400-an. Ada 2 kafling di luar Makassar, jauh lebih luas, di pinggir poros, tapi harganya murah. Alhamdulillah dapat 100. 2 kafling, 500 juta. 500 ya kalau di gitu. Ada di belakang nih, di sebelah 300, kecil tapi mahal. Di sebelah toko 1,6 M. 1,6 M. Waktu kemarin beli sawah itu 473 juta. Kena 5 juta per are. Berarti dengan mobil sudah sekitar 2 M lebih. Ya bisa jadilah, bisa jadi. Semestinya kalau dilihat dari segi manajemen, semestinya saya sudah bersyukur banget dari apa yang saya capai sekarang. Walaupun kita punya planning banyak lagi lebih besar daripada itu, hanya yang paling penting itu bagaimana mengolah keuangan secara baik. Insya Allah kalau kita bisa mengelola keuangan lebih baik lagi dari yang kemarin, insya Allah kita bisa mencapai pencapaian yang lebih besar dari sebelumnya. Saya sudah kenal parfum itu belasan tahun, tapi biasa kupikir tuh apa kendalanya, tidak ada kayaknya kendalanya. Iya. Jadi kalau biasa banyak mahasiswa datang wawancara, apa kendala tak jual parfum? Saya bilang nih tidak tahu juga apa kendalanya, karena alhamdulillah sampai sekarang ini Allah kasih lancar, ini 8 tahun saya punya toko, itu nggak ada kendala. Omset selalu saja naik. Pernah turun waktu corona 2 bulan itu Ji. Setelah itu naik terus. Bukan semestinya saya lihat kendala. Ada beberapa hal-hal dan itu lumrah di usaha-usaha lain. Seperti pengusaha-pengusaha baru, khususnya di bidang parfum, muncul dan merusak harga dan kualitas.
Itu dia. Tapi itu bukan kendala bagi saya. Semestinya itu kendala bagi mereka yang membuat, yang merusak harga dan kualitas parfum itu. Saya jalan sebagaimana mestinya saja. Jual sesuai harga, kualitas sesuai apa adanya. Jangan dimainkanlah kualitas itu. Yang seperti itu ya, insya Allah lancar itu, Sa. Kelebihan parfum ini banyak saya dapat ini. Pergeseran pandangan masyarakat terhadap parfum itu nggak sama seperti dulu. Kalau dulu bisa kita bilang parfum ini sampingan lah. Artinya semacam aksesoris. Tapi kalau sampai saat ini yang saya lihat dari customer, khususnya saya punya langganan, itu seakan-akan parfum itu primer bagi dirinya. Ada beberapa langganan bahkan yang di akhir bulan uangnya sudah pas-pasan, mami inilah untuk bertahan hidup, masih sempatkan untuk beli parfum karena merasa tidak nyaman kalau beli parfum. Kalau nggak ada parfumnya tuh. Jadi yang saya lihat kelebihan parfum sekarang yang paling besar adanya pergeseran. Yang dulu istilahnya sekunder, sekarang jadi primer, itu parfum. Itu dia. Itu kelebihan yang wow. Untuk berbuat di bisnis parfum itu sangat menguntungkan itu. Kalau dibilang rahasia sukses agak susah karena saya saja ini belum pikir bilang diriku sukses. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya berpaling lagi apa yang dibilang almarhum bapakku ini, abahku. Iya. Pernah suatu saat saya tanyakan waktu awal-awal saya rintis toko, Abah, bagaimana seorang pedagang itu dibilang sukses? Kutanya seperti ini karena jujur waktu di akademisi alhamdulillah saya dapat IPK kedua tertinggi 3,93. Di bidang olahraga ada beberapa olahraga yang saya tekun itu bisa meraih juara-juara 1. Jadi dia. Sekarang istilahnya saya ada di lingkungan berdagang. Saya tanya bapakku, bagaimana caranya saya bisa sukses? Kapan seorang pedagang sukses? Apa yang bilang bapakku? Seorang pedagang bisa dibilang sukses kalau dia sudah tidak membutuhkan lagi pembeli. Dia tidak banting tulang pikirkan bagaimana caranya menambah omset. Artinya ketika dunia lepas dari dirinya, dia pedagang yang sudah sukses. Dan itu jauh dari saya, itu saya belum begitu. Itu dia. Dan insya Allah akan kita usahakan semoga bisa seperti itu. Ini yang kategori sukses ini susah nih, karena saya aja belum sukses. Kalau modal utama yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis. Oke. Banyak saya baca-baca di buku itu, modal usaha itu nomor sekian. Hanya apa yang saya alami, yang saya lihat sekarang itu, tetap kayaknya modal usaha khususnya uang ya, untuk barang kita mau jual itu nomor 1 itu. Iya. Kecuali orang yang berbicara seperti itu yang sudah ada uangnya hanya tidak tahu jalannya usahanya. Contoh dia harus ngorder kemana, siapa pasarannya, bagaimana pengelolaannya, maka dari itu dia bilang modal nomor sekian. Yang kedua pengalaman, pengetahuan. Saya jual parfum sudah 8 tahun. Jauh sebelum saya jual parfum, saya sudah jadi pegawai parfum beberapa tahun sebelumnya. Bahkan saya jual parfum waktu jadi pegawai itu saat rame-ramenya pembeli parfum. Alhamdulillah di situ mulai saya kenal bagaimana parfum, orderannya, mengordernya kemana, siapa pasarannya, bagaimana cara mainnya. Itu dia. Oke, kalau prinsip dalam usaha saya nggak neko-neko Ji. Saya kembali lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadith. Setiap usaha ini sering saya bilang sama adik-adik mahasiswa ini, setiap profesi pasti ada kunci menuju surga. Apa yang kita lakukan di dunia ini sementara, itu saja. Semuanya yang dikasih ke Allah pinjaman. Kita akan kembali ke akhiratnya nanti, dan di situ hidup kekal. Saya mencari kunci surganya Allah melalui berdagang. Bagaimana sesuai sabda Rasulullah, at-tajirus siddiq ma'i fil jannah. Seorang pedagang yang jujur akan bersamaku
dalam surga. Oh, ini saya kayak ceramah ini. Iya. Jadi jujur, saya nggak tahu usaha yang lain bagaimana. Dunia juga bersifat sementara. Jadi saya usahakan apa yang saya lakukan ini, mulai berdagang jujur saja. Jujur, insya Allah. Itu jadi kuncinya. Nggak ada yang lain itu. Semestinya ya, kalau kita berbicara prinsip itu prinsip-prinsip itu sebenarnya nggak keluar dari Islam, karena sudah terinclude semuanya. Etos kerja dibahas dalam Islam luar biasa. Konsistensi, istiqomah. Toh, jangan kau bilang, pertama kita buka toko ini rajin ke jam 6 buka, nanti tutup jam 1 malam. Besok tidak nih. Enggak. Artinya kan nggak istiqomah. Kan konsistensi. Jadi istiqomah itu ada juga dalam Islam. Etos kerja. Saya punya Pak Kiai, pimpinan pesantren saya. Kalau kita berbicara etos kerja, beliau pernah berbicara itu ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu ada pada pergantian pekerjaan. Capek duduk, berdiri. Capek menyapu, mengepel, capek mengepel, lap-lap kaleng, itu istirahat. Capek sesuatu barang, pikir tulis nota. Habis tulis nota, pikir melayani. Ini etos kerja. Ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu ada pada pergantian pekerjaan, bukan dari makan, tidur, main game, dan lain-lain. Itu satu prinsip juga, itu etos kerja. Istiqomah sudah tadi, konsistensi. Artinya kau buka toko jam berapa, tutup jam berapa, kapan waktu libur, bagaimana kau punya harga tetap tidak bermain, kau punya kualitas tetap dan tidak bermain. Itu semuanya konsistensi. Cara kasih menarik pelanggan. Jadi kita kan istilahnya banyak sharing juga sama orang di luar. Jadi ada salah satu saya punya teman ini, kakak kelas juga. Waktu pertama kali saya rintis, dia bilang, "Bib, sirkus gitu tokomu." Maksud yang dibilang sirkus itu bagaimana caranya orang kalau lewat depan toko itu langsung berkenang, berkesan, dan ingat itu toko. Itulah kenapa salah satu saya pilih toko warna pink. Norak. Bukan karena saya suka warna pink, tidak. Artinya orang langsung mudah set. Oh, aroma parfum sama tak warna pink, itu dia. Salah satu itu kayak kiat pertama, buat toko semenarik mungkin biar berkesan dan orang mudah ingat, tidak dilupakan. Yang kedua, jujur saya nggak main media sosial sih, tidak ada, itu kekurangannya di sini, nggak ada media sosial. Berdoa sama Allah saja. Bagaimana pembeli yang lewat, balik, dan singgah belanja itu gitu. Sisanya itu wallahu a'lam, tidak ada. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, karena kalau semuanya jadi pengusaha, siapa urus di negara ya teh? Istilahnya begitu. Istilahnya apapun kedudukan, tak profesi tak, baik pengusaha ataupun PNS, yang perlu kita tekankan ini bagaimana bisa kita mengembangkan potensi diri. Itu aja. Kalau Anda seorang PNS bekerja setulus hati, mengabdi sebaik mungkin, ya kan, misalnya gitu, kembangkan potensi secepat dan sebaik mungkin. Pengusaha begitu pun, seorang pedagang bagaimana bisa dia belajar sebaik mungkin, secepat mungkin agar usahanya bisa lebih baik. Saya nggak suruh lebih baik pengusaha daripada PNS. Saya nggak bilang juga lebih baik PNS daripada pengusaha. Semuanya sama sih. Tapi bapakku bilang lebih baik jadi kepala ikan merah daripada ekor nanagaya. Selain begitu, apa istilahnya itu? Iya. Walaupun kecil tapi kita yang punya, kita yang kontrol, kita yang manage. Jadi kalau ditanya apa kedudukan kamu, saya bos di sini. Tapi saya juga clean service, saya juga keamanan, saya juga juru parkir, kan begitu. Nah, semuanya yang akan jadi bos dulunya pasti pernah dipimpin, pernah diarahkan, pernah diatur, pernah dibina. Itu dia. Nggak ada yang sebelumnya langsung jadi pemimpin, tidak ada. Karena sebelum saya juga jadi pedagang seperti ini, saya juga jadi pegawai juga dulu.
hanya belajar cepat baru usaha sendiri. Kalau kita berbicara prinsip tadi, ijhad wala taksal wala taku ghafilan pada nabatul uqba liman yatakasal. Artinya bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan bermalas-malas, wala taku ghafilan, jangan lalai lengah, pada nabatul uqba liman yatakasal. Penyesalan itu ada bersama orang-orang yang malas.